Hello YouTube, kalian pengen tahu kamera Sony yang paling murah dan paling worth it di tahun 2021 ini? Oke, kita bumper dulu ya. Kenalin, saya Arya dan selamat datang di Gadget Creator. Ini mungkin bajunya agak beda sama baju yang tadi karena video ini dibuat beberapa hari setelah video tadi dibuat gitu. Ya maklum lah karena lagi sibuk. Ini juga kelihatan ya mungkin ya kalau ya jenggotnya agak panjangan dikit lah ya gitu. Di channel ini kita akan banyak membahas seputar gadget dan pembuatan konten. Kamera yang akan saya bahas adalah Sony A5100 yang sudah berumur sekitar 7 tahunan ya. Ini nih barangnya nih ya. Jadi ini adalah Sony A5100. Nah, ini bisa di flip ke depan ya. Oke. Nah, untuk produk close up-nya videonya di sini ya. Oke. Nah, saya mendapatkan kamera ini dengan harga 3,8 juta, sudah termasuk dengan lensa kitnya. Cukup murah bukan? Untuk tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan kamera-kamera yang sejenis ya, terutama dengan yang kemampuan autofokusnya cukup cepat, pasti sulit untuk mendapatkan kamera lain yang harganya sama seperti kamera ini. Hal menarik lainnya dari kamera ini adalah penempatan kartu memori yang terletak di samping kamera. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penggantian kartu memori. Kali ini saya akan membandingkan kecepatan fokus dari Sony A5100 ini dengan kamera yang saya pakai ini adalah Sony A6400, dan tentu saja perbedaan umur yang cukup jauh ya. Kalau kita tahu Sony A5100 ini kan keluaran tahun 2014 ya. Sementara kalau Sony A6400 ini kalau tidak salah keluaran tahun 2019. Di Sony A5100 ini saya menggunakan lensa kit. Di sini saya setting menggunakan focal length yang paling besar, yaitu yang 16 mili, dan ini saya menggunakan bukaan 3,5. Nah, sementara di kamera ini di Sony A6400 ini saya menggunakan lensa Sigma, lensa fix 16 mili, dan saya setting menggunakan bukaan 3,5 supaya hasilnya bisa komparasinya ini bisa sepadan gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat videonya ya. Itu tadi perbandingan kecepatan autofocus dari Sony A5100 dan Sony A6400. Selain keunggulan, sudah pasti ada kelemahan yang sangat signifikan sekali dari Sony A5100 ini, yaitu gampang overheat alias cepat panas. Dalam pemakaian saya, ketika saya melakukan syuting video di dalam ruangan seperti ini ya, maksimal waktu yang bisa saya gunakan untuk perekaman video sekitar 13 menit. Ada trik yang biasa saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan perekaman video lebih dari 4 jam ya. Kalau di atas 5 jam kebetulan saya memang belum pernah coba gitu. Gimana triknya? Oke, abis ini kita lihat ya. Nah, ini adalah settingan yang saya gunakan supaya saya bisa menggunakan Sony A5100 ini lebih dari 4 jam ya. Oke, yang pertama ini adalah dari sini. Nah, ini sebenarnya nyambungnya ke sini. Ini adalah capture card ya. Di sini saya menggunakan
Akasis gitu, karena sebelumnya saya sempat beli yang ini yang nggak jelas gitu, ternyata gampang panas, dan ketika panas disconnect dari videonya ke komputer. Nah, setelah saya menggunakan capture card ini, saya masukkan ke ke MacBook ya kalau saya pakainya, ataupun nanti bisa pakai laptop. Nah, yang kedua adalah supaya kita bisa merekam dengan waktu yang cukup panjang, kita membutuhkan baterai dummy. Nah, di sini ini adalah baterai dummy yang saya gunakan, sudah masuk ada di kamera Sony A5100. Sebentar saya ambil dulu ya. Nah, itu adalah baterai dummy yang saya gunakan. Di situ langsung nyolok ke charger, yaitu sih. Dengan adanya baterai dummy itu, saya bisa melakukan perekaman lebih dari 4 jam gitu. Nah, di sini saya untuk perekamannya kebetulan saya menggunakan software Filmora, karena memang Filmora di sini bisa langsung saya setting melakukan perekaman langsung. Jadi ketika misalkan saya rekaman, saya bisa langsung melihat hasilnya tuh di Filmora. Nah, software lain yang bisa saya gunakan adalah selain Filmora ya. Oke, ini saya tunjukin bentar. Nah, saya bisa menggunakan aplikasi bawaan dari MacBook ini sendiri, yaitu namanya adalah aplikasi Photobooth gitu. Cuman di sini kelemahannya agak ke crop ya, jadi nggak terlalu lebar. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan agak potong. Sementara di kamera, bentar, saya naikin dulu kameranya. Nah, di kamera itu bisa jauh lebih besar, atau mungkin gampangannya bentar nih, biar kelihatan saya bandingin sama Filmora ya gitu. Nah, di sini kan kelihatan nih, kalau yang sebelah sini nih, yang ini kan kelihatan nih ada rak-rak ini masih kelihatan ada merah-merahnya. Sementara di sini nggak kelihatan nih merah-merahnya nih gitu. Oke, selain dua software ini masih ada satu aplikasi lagi yang bisa saya gunakan, yaitu OBS gitu. Nah, ini adalah aplikasi OBS. Nah, ini teman-teman bisa langsung gedein aja nih kalau misalkan mau rekam langsung via OBS. Nah, di OBS ini enaknya juga kualitasnya juga bagus, nggak kepotong juga, dan ini bisa disetting macam-macam gitu. Nah, itu adalah setup yang saya gunakan supaya saya bisa memperoleh waktu lebih dari 4 jam untuk perekaman video. Sekarang kita masuk ke tes perekamannya ya. Oke, ini kamera saya masih ada di sini. Sony A6400-nya ini baterainya masih ada 70%, harusnya masih cukup ya. Nah, di sini kita lihat nih. Oke. Di sini kita melakukan perekaman ya. Mungkin saya pakai aplikasi OBS ini aja ya, untuk biar nggak terlalu besar filenya ya. Oke, nah ini udah saya mirror. Oke, sekarang kita rekam ya, sini ya. Tuh, wah nggak, oke. Nah, sekarang kita melakukan pengetesan rekaman. Kita tes apakah overheat setelah lebih dari 30 menit ya. Kita lihat hasilnya nanti ya. Nah, ini di sini saya udah nyalain stopwatch, mungkin bisa kelihatan ya. Nah, bagaimana menurut sobat kreator? Apakah Sony A5100 ini masih layak untuk tahun 2021 ini? Kalau menurut saya pribadi sih masih layak ya, mempertimbangkan faktor harganya yang cukup lumayan murah. Kamera ini
cocok banget buat kalian konten kreator yang memang fokusnya membuat video pendek. Contohnya adalah teman-teman tiktokers yang pingin naikin level tiktoknya biar bisa settingannya seperti ini nih, belakangnya bisa bokeh gitu, ada lighting yang semburat gitu ya. Kamera ini cukup banget karena kalau kita ngomongin video TikTok ya, durasi video TikTok sekitar 30 detik sampai 60 detik ya, alias 1 menit. Kalau kita extend bisa sampai 3 menit. Harusnya sih Sony A5100 ini udah cukup banget buat kalian. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan manfaat untuk sobat kreator semua. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Oke, until next time.